Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Mata Kuliah Keterampilan Berbicara, Bapak Asdar SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa menghirup udara segar di muka bumi ini. Karena berkat beliau pula kita bisa mengikuti perkembangan zaman pada era sekarang ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita, baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah menghantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Dan dialah pula Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghemparkan permadani Islam. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah atau pidato yang berjudul hijab. Baiklah, ketika kita berbicara tentang hijab, tentu saja kita berbicara tentang menutup. Apakah semua penutup itu bisa dikatakan sebagai hijab? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Di sini kita akan membahas menutup aurat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 mengatakan, "Hai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah dia mengulurkan hijab ke seluruh tubuhnya supaya mereka tidak diganggu dan mudah dikenal. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Dalam surah Al-Ahzab ini sudah jelas bahwa kita seorang muslimah diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Menggunakan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin teman-teman sekalian bertanya, seperti apakah itu jilbab yang sesuai dengan syariat Islam? Jadi jilbab yang sesuai dengan syariat Islam, teman-teman sekalian, sesuai dengan surah Al-Ahzab, mengulurkan hijab, yakni menutup seluruh tubuh kita kecuali wajah dan telapak tangan kita. Banyak sekali muslimah-muslimah yang ada di luar sana yang salah mengartikan persoalan hijab. Banyak sekali yang saya jumpai teman-teman muslimah lainnya yang ada di luar sana, banyak sekali yang mengatakan bahwa saya sudah menutup aurat, saya sudah menggunakan hijab, saya sudah berpakaian yang menutupi diri saya. Namun, cara muslimah yang di luar sana menggunakan hijab atau cara mereka menutup aurat itu masih salah. Mengapa saya mengatakan masih salah? Karena masih banyak muslimah di luar sana yang menggunakan hijab dengan model hijab gantung diri. Mengapa saya mengatakan hijab gantung diri? Karena hijab yang ia miliki, ia lilitkan ke leher mereka sehingga lekuk tubuh yang tidak pantas dilihat oleh yang bukan mahram kita kini terlihat. Walaupun kita menggunakan hijab, namun kita menggunakan hijab yang salah. Kita harus menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Menggunakan pakaian yang tidak ketat. Untuk apa kita berpakaian yang menutup aurat kita? Untuk apa kita berhijab? Namun
hijab yang kita gunakan atau pakaian yang kita gunakan masih menampakkan lekuk-lekuk dari tubuh kita itu sendiri. Banyak sekali juga saya jumpai muslimah-muslimah di luar sana yang beranggapan bahwa dia akan berhijab ketika akhlak dan perilakunya itu sudah baik. Jangan pernah menyamakan akhlak dan hijab, teman-teman sekalian. Hijab ini merupakan hal yang wajib kita lakukan sebagai seorang muslimah. Dan ketika kita sudah berhijab, diri kita pasti akan malu pada hijab kita sendiri. Nah, disitulah akan terjadi dorongan pada diri kita untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana jika kita sudah tidak berhijab, lantas akhlak kita juga buruk? Apa yang harus kita nilai pada diri kita sendiri? Tidak ada amal yang bisa kita terima pada diri kita karena kewajiban yang kita harus jalankan, lantas kita tidak jalankan. Karena menurut kita akhlak kita belum baik. Jadi sembari kita memperbaiki akhlak, kita harus menggunakan hijab karena hijab itu sangat wajib. Selain kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu bagi muslimah, kita juga diwajibkan untuk menutup aurat. Mengapa kita diwajibkan untuk menutup aurat? Dalam surah Al-Ahzab mengatakan supaya kita tidak diganggu dan akan lebih mudah dikenal. Jadi, ketika kita menutup diri kita menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat Islam, orang-orang yang bukan mahram kita akan menjaga kita karena dia tahu diri kita saja kita jaga menggunakan hijab, yang menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, maka orang-orang yang bukan mahram kita akan menjaga kita juga, akan menghargai kita. Terus mengapa juga kita diwajibkan untuk menggunakan hijab? Karena kita seorang muslimah, tentu saja kita adalah tanggung jawab ayah kita. Selain ayah kita ketika kita sudah menikah, kita juga tanggung jawab suami kita. Selain itu ada anak kita dan saudara laki-laki kita. Sehelai rambut saja terlihat kepada yang bukan mahram kita, betapa egoisnya kita sebagai seorang muslimah ketika kita tidak menutup aurat dan sehelai rambut kita terlihat, kita akan menjerumuskan orang-orang penting dalam hidup kita masuk ke dalam neraka. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena hijab itu wajib bagi kita. Ayah kita, suami kita, saudara laki-laki kita, anak laki-laki kita, ketika kita tidak menggunakan hijab, maka yang akan menjadi korban atas tindakan atau perilaku yang kita lakukan adalah mereka keempat ini. Dia akan terjerumus ke dalam api neraka. Maka untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kepada teman-teman muslimah, agar menutup aurat dengan sesuai dengan syariat Islam. Jangan pernah menyalahgunakan arti kata dari menutup aurat. Tidak semudah dan tidak segampang itu kita menyalahartikan persoalan menutup aurat, karena menutup aurat itu sudah jelas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 bahwa kita itu harus mengulurkan jilbab yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin itu saja ceramah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sesungguhnya kebenaran itu hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.